Sekarang kita akan membahas yang pertama. Apa sih herbarium itu? Herbarium adalah material tumbuhan yang telah diawetkan atau disebut juga dengan spesies herbarium. Herbarium dibuat dari spesimen yang luar biasa, tidak terserang hama, penyakit. Terima kasih telah klik video ini. Tapi jangan lupa teman-teman, klik tombol subscribe ya. Jangan lupa nyalain loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya. Pada video ini, saya akan membahas tentang herbarium. Teman-teman pada tahu nggak apa sih itu herbarium? Nah, sebelum saya mulai, di sini ada beberapa yang akan saya bahas mengenai herbarium. Di antaranya yaitu, apa sih herbarium itu? Manfaat herbarium, kelebihan dan kekurangan herbarium, alat dan bahan cara pembuatan herbarium, dan yang terakhir, cara pembuatan herbarium. Sekarang kita akan membahas yang pertama. Apa sih herbarium itu? Herbarium adalah material tumbuhan yang telah diawetkan atau disebut juga dengan spesies herbarium. Herbarium dibuat dari spesimen yang telah dewasa, tidak terserang hama, penyakit, atau kerusakan fisik lainnya. Herbarium terbagi menjadi dua, ada herbarium basah dan ada herbarium kering. Herbarium kering digunakan untuk spesimen yang mudah dikeringkan, misalnya pada daun, batang, dan akar. Sedangkan herbarium basah digunakan untuk spesimen yang berair dan lembek, misalnya pada buah. Kedua, yaitu manfaat herbarium. Manfaat herbarium yaitu dapat digunakan sebagai bahan penelitian untuk para ahli bunga atau ahli taksonomi. Herbarium juga digunakan untuk mendukung studi ilmiah lainnya seperti survei ekologi, studi fitokimia, perhitungan kromosom, dan melakukan analisa perbandingan biologi. Nah teman-teman, kalian tahu nggak sih apa kekurangan dan kelebihan dari herbarium itu? Untuk pembahasan yang ketiga, di sini saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan dari herbarium. Untuk kelebihan dari herbarium, yang pertama yaitu sebagai alat pelengkap praktikum karena bisa dibawa dengan mudah. Yang kedua, cara pembuatan tidak terlalu sulit. Dan yang ketiga, memudahkan praktikan meneliti tumbuhannya tanpa harus mengambil sampel baru. Untuk kekurangannya, yaitu yang pertama, spesimen tidak mudah mengalami kerusakan akibat perawatan yang kurang memadai ataupun karena frekuensi pemakaian yang cukup tinggi. Yang kedua, tidak bisa diakses secara bersama-sama oleh beberapa orang, tidak bisa diakses sewaktu-waktu, dan tidak bisa diakses dengan jarak jauh. Oke, itu dia 3 pembahasan yang telah saya paparkan. Untuk selanjutnya, di sini saya akan mempraktikkan bagaimana sih cara pembuatan herbarium itu. Nah, kali ini saya praktik dengan herbarium alami tanpa bahan kimia. Coba, bagaimana sih pembuatan herbarium alami tanpa bahan kimia? Apakah spesimen tetap bisa diawetkan? Bisa ya teman-teman. Ini termasuk ke dalam herbarium kering. Nah, herbarium kering ini terdapat 2 proses pembuatan. Untuk proses yang pertama, yaitu proses pengeringan langsung. Dengan tumpukan spesimen herbarium yang tidak terlalu tebal, dipres di dalam sasak, kemudian dikeringkan di atas tungku pengering. Dan proses yang kedua, yaitu proses pengeringan bertahap. Material herbarium dicelup terlebih dahulu di dalam air mendidih selama 3 menit. Kemudian dirapihkan, lalu dimasukkan ke dalam lipatan koran, selanjutnya ditumpuk dan dipres, lalu dijemur. Nah, untuk praktik kali ini, saya menggunakan proses bertahap ya teman-teman. Untuk alat dan bahan, yaitu sudah jelas pastinya.
Ada spesimen tumbuhan yang tidak terlalu besar. Ada kuali besi untuk mendidihkan dan mencelupkan spesimen. Ada gunting, kertas koran, kertas buram atau HVS, solasi bening, plastik kedap udara, dan yang terakhir untuk press, saya menggunakan keramik ya. Oke, setelah ada alat dan bahan, sekarang kita lanjut yuk untuk tahap pembuatan herbarium alami tanpa bahan kimia. Nih, di sini ada spesimen tumbuhan yang telah saya awetkan dan saya masukkan ke dalam figura ya. Nah, di dalamnya terdapat bunga bougainville, ada anggrek ungu, ada tumbuhan daun bambu yang masih muda, ini ada daun ketumbar, dan beserta teman-teman yang lainnya. Gimana teman-teman? Tertarik untuk mencobanya kan? Yuk kita simak video berikut ini. Nah teman-teman, untuk langkah pertama, kita cari spesimen yang berukuran kecil dan tipis agar mudah diproses. Setelah itu, bersihkan terlebih dahulu spesimen yang telah kita ambil, bisa dengan dilap atau dicuci oleh air. Setelah itu, didihkan air hingga kurang lebih 100 derajat. Setelah air mendidih, lalu celupkan spesimen selama 3 menit agar sel-sel pada tumbuhan tersebut mati. Hai teman-teman semuanya, ini adalah spesimen tumbuhan yang akan kita keringkan. Di sini saya menggunakan keramik sebagai alat pemberat. Setelah itu, saya lapisi dengan koran dan kertas buram atau HVS. Lalu, saya simpan spesimen tumbuhan yang telah dilap di atas kertas buram atau HVS. Setelah itu, kertas buram atau HVS dilapisi lagi koran di atasnya. Lalu, lakukan hal yang sama sampai spesimen tersimpan semua dengan rapi. Setelah spesimen tersimpan dengan rapi, lalu masukkan spesimen ke dalam plastik kedap udara. Setelah itu, tumpuk lagi spesimen dengan keramik. Hai teman-teman semuanya, ini adalah hasil herbarium setelah 2 hari ya. Ini adalah proses penjemuran setelah 2 hari. Dalam 2 hari, ini ada 2 proses pengeringan. Hari pertama, proses pengeringan dengan cahaya matahari. Dan 1 hari lagi menggunakan pemanas setrika listrik. Tapi ingat teman-teman, untuk cahaya matahari, spesimen tidak boleh terlalu intens terkena panas karena akan menjadikan spesimen berubah warna. Dan untuk pemanas setrika, lebih baik menggunakan setrika listrik, tidak dengan setrika uap. Nah, itu dia teman-teman, tahapan dari proses pembuatan herbarium tanpa bahan kimia. Dan tentunya, ini adalah akhir dari video kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam pembuatan video ini. Selamat mencoba. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman telah klik video ini. Don't forget to like, comment, and subscribe. Bye! See you next my video.